Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini kita masuk ke ihram dan talbiyah, masih di episode manasik haji. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang mikot, ya, kemudian pengertian umroh dan haji, ya teman-teman sekalian ya. Secara bertahap ke depan kita akan bicarakan nanti tawaf sa'i, tahallul, kemudian mabit, wukuf, dan tempat jamarot. Ya, baik. Kali ini khusus terkait dengan ihram dan talbiyah. Ya, saya akan masuk ke mode slide teman-teman sekalian. Baik, ini saya sudah masuk ke mode slide teman-teman. Kita masih berada di manasik haji dan umroh teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya dan kali ini kita akan bahas terkait dengan ihram dan talbiyah. Baik, ihram itu secara bahasa artinya mengharamkan ya teman-teman sekalian ya. Sedangkan ihram untuk haji dan umroh artinya kita masuk dalam wilayah keharaman. Ada hal-hal yang diharamkan dilakukan ketika kita sedang berihram. Itu maksudnya teman-teman ya. Secara istilah, ihram itu artinya niat masuk untuk mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Ya, itu artinya ihram ya. Jadi dengan mengucapkan niat ihram haji atau umroh, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umroh. Jadi niatnya itu sama dengan kalau kita sholat itu sama dengan takbir. Ya, kalau takbir kita sudah masuk ke dalam sholat ya. Jadi pembuka sholat adalah takbir, sementara pembuka ibadah haji atau umroh adalah niat ketika ihram. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini teman-teman sekalian sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan mengenakan kain ihram ya, sebelum ihram, dan ada pelaksanaan setelah ihram. Yang pertama sebelum ihram itu adalah mandi. Nah, mandi ini ada beberapa pendapat teman-teman sekalian. Jadi mandinya itu seperti mandi wajib ketika sholat Jumat ya, mandi sunnahnya itu ya. Kemudian yang disunahkan lagi adalah memakai wangi-wangian pada tubuh. Ingat teman-teman ya, memakai wangi-wangiannya pada tubuh, bukan pada kain ihram. Kalau pada kain ihram itu tidak boleh, tapi wangi-wangiannya di tubuh. Itu sebelum mengenakan kain ihram. Jadi teman-teman mengenakan wewangian dulu, setelah kering baru setelah kering wewangiannya, minyaknya sudah nggak kelihatan, baru teman-teman mengenakan kain ihram. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai minyak wanginya nempel ke kain ya. Kemudian yang ketiga sunnahnya adalah memotong kuku, merapikan jenggot, merapikan ya, belum bukan memotong ya, dirapikan, kemudian mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluan. Ya, ini sunnahnya. Kemudian sunnah berikutnya adalah memakai kain ihram yang berwarna putih ya. Jadi sunnahnya adalah berwarna putih ya. Kemudian ada sunnah berikutnya itu sunnah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini ada beberapa pendapat teman-teman sekalian ya. Jadi ada yang berpendapat tidak ada sholat sunnah ihram 2 rakaat, dan ada sebagian yang berpendapat ada sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ini sebenarnya hadisnya satu ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan umroh ya, beliau di Zulhulaifa di Bir Ali, kemudian di situ beliau bersabda bahwa sholatlah di lembah ini, gitu kan, karena ini adalah lembah yang diberkati. Jadi ada yang mengartikan sholat di lembah ini tuh ya sholat seperti sholat biasa. Jadi Rasulullah
berihram itu setelah sholat zuhur, ya. Sementara kalau sholat sunnah ihram, ya, itu dasarnya kurang kuat. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah petunjuk untuk pelaksanaan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Silahkan mana yang teman-teman pilih, mau sholat boleh, tidak pun tidak apa-apa, ya, karena ini hanya sunnah. Baik, selanjutnya. Nah, ini cara mengenakan ihram untuk pria atau untuk laki-laki, teman-teman sekalian ya. Memakai 2 helai kain ihram, ya nanti teman-teman dapat ketika pelunasan, nanti diberikan sepasang kain ihram dari bank tempat penerima pembayaran pelunasan ya. Satu kain disarungkan seperti kita mengenakan sarung, dan satu lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat, ya, seperti gambar sebelah kiri itu teman-teman. Ini gambarnya saya ambil dari bukunya Kementerian Agama, ya teman-teman ya. Nanti ke depan insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya praktekkan bagaimana caranya mengenakan kain ihram agar tidak merosot, agar tidak merosot, kemudian auratnya tidak terbuka ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ketika tawaf, khusus ketika tawaf ya, itu kain ihramnya digunakan dengan cara ittiba. Ittiba itu pundaknya dibuka, ya, pundak sebelah kanan ya teman-teman sekalian ya. Jadi yang kain ihram yang di atas ya, yang kalau tadi menutup 2 bahu, sekarang bahunya yang sebelah kanan dibuka. Jadi yang kain dari sebelah kanan ditaruh di bawah ketiak, kemudian diselempangkan ke bahu sebelah kiri, ya, seperti gambar yang di sebelah kiri ini teman-teman sekalian ya. Ini cara ittiba ketika melaksanakan tawaf ya. Selain tawaf itu tidak ittiba, nanti sa'i juga ditutup ya, ditutup, tidak ittiba lagi ya. Begitu juga nanti dengan ketika di Mina, ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah, itu tidak ittiba, jadi ditutup 2 bahunya gitu teman-teman ya. Jadi ada metode cara penggunaan ihram supaya teman-teman tidak kerepotan bagaimana cara ittiba dan bagaimana caranya menggunakan ihram biasa ya. Insya Allah nanti saya buatkan videonya. Tapi perlu dipahami oleh teman-teman sekalian bahwa keadaan atau cara penggunaan ihram dengan cara ittiba ini khusus ketika tawaf ya. Selain itu tidak dengan cara ittiba, jadi dengan cara biasa ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk perempuan, untuk wanita itu tidak ada perbedaan ya. Ketika biasa, ketika tawaf ya sama seperti ini ya teman-teman ya. Memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari atau kafain, baik telapak tangan maupun punggung tangan ya. Ini definisinya saya dapat dari Kementerian Agama. Nanti teman-teman ketika tawaf ada sebagian wanita atau perempuan yang menutup punggung tangannya ditambahkan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya nggak senggol-senggolan, takut batal katanya wudhunya ya. Tapi itu terserah ya, terserah teman-teman mana yang teman-teman yakini ya. Kalau berdasarkan buku dari Kementerian Agama, telapak tangan dan punggung tangan itu harus dibuka ya, seperti gambar sebelah kiri ya. Adapun nanti ketika bersenggolan, ketika tawaf berdesakan gitu kan, itu ada kita menggunakan mazhab yang lain, pendapat yang lain bahwa hanya bersentuhan atau bersenggolan tangan itu tidak membatalkan wudhu ya. Sementara kalau pendapatnya Imam Syafi'i itu bersentuhan itu membatalkan wudhu. Tapi kembali lagi bagaimana teman-teman mana yang teman-teman yakini silahkan dilaksanakan ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini larangan saat ihram ya. Ini perlu diperhatikan teman-teman, karena kalau larangan ini dilanggar
teman-teman nanti harus membayar dam, ya, membayar denda gitu ya. Yang pertama ini untuk laki-laki, ya, dilarang memakai pakaian tertangkup atau berjahit ya, pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana dan baju. Ya, ini hati-hati teman-teman, nanti yang ihromnya dari embarkasi ya, karena nanti mikotnya di atasnya Mlamlam, dia sudah pakai ihram mulai dari embarkasi, tapi nanti lupa melepas celana dalam. Nah, hati-hati itu teman-teman. Hati-hati. Kalau teman-teman suka lupa segala macam, mending pakai ihram seluruhnya. Jadi seluruh pakai dilepas, termasuk celana dalam, kaos dalam semuanya dilepas, ya. Begitu. Jadi jangan ada yang tertinggal. Kalau tertinggal nanti sampai nanti melaksanakan tawaf sa'i, celana dalamnya masih dipakai, nah itu teman-teman melanggar aturan, melanggar larangan ihram. Nanti wajib membayar dam, ya. Kemudian memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki atau tumit. Nah, hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau haji, berangkat haji, teman-teman tidak usah bawa sepatu karena tidak dipakai sepatunya. Ya, atau untuk kegayaan saja. Nanti saya akan berikan gambar sepatu sendal yang teman-teman pakai supaya nyaman nanti ya ketika nanti uh, apa melempar jamroh gitu kan, kemudian untuk keseharian gitu ya nanti ke depan. Kemudian yang ketiga, dilarang menutup kepala yang melekat, tutupnya itu nempel seperti topi, peci atau sorban. Nah, ini kebanyakan teman-teman jemaah haji Indonesia banyak yang kelupaan karena setiap hari biasa menggunakan peci atau kopiah gitu kan, itu tetap dipakai gitu ya. Itu bahaya itu teman-teman, itu larangan ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, tadi untuk laki-laki, sekarang untuk perempuan. Perempuan dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan. Artinya tidak boleh pakai kaos tangan ya. Tidak boleh pakai kaos tangan. Kemudian dilarang menutup muka dengan cadar ya. Jadi harus dibuka cadarnya. Tapi ketika kemarin zaman COVID ya, COVID itu jamaah menggunakan masker. Itu keadaan darurat, beda lagi. Hukumnya beda lagi karena itu keadaan darurat ya, karena wajib kita menggunakan masker supaya tidak tertular virus atau tidak menyebarkan penyakit ya teman-teman sekalian. Tapi kalau keadaan normal itu tidak boleh menggunakan cadar atau masker ketika ihram. Ya, ketika ihram saja. Kalau sudah tidak berihram, mau pakai cadar, mau pakai masker itu silahkan ya teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh sendal gunung ya untuk haji ya teman-teman. Banyak merek, banyak model, tapi teman-teman cari yang ringan ya. Ada juga sendal gunung tuh yang telapaknya tuh pakai karet, karet kayak karet ban, karet berisi gitu, berat gitu ya. Teman-teman cari yang karetnya kayak foam gitu kan, kayak busa, jadi agak ringan gitu kan. Jadi dibawa kemana-mana enak. Kemudian cari yang keseluruhannya karet. Jadi kalau kena basah, kena air, itu nggak masalah gitu ya. Jangan cari yang bahannya kulit teman-teman ya. Nanti kalau basah kan bau, terus gampang kotor gitu ya. Ini hanya contoh saja teman-teman. Silahkan teman-teman cari. Kemudian Pak, di toko-toko di kaki lima atau nanti di Mekah, di Madinah banyak yang jual sepatu yang putih, itu sepatu sendal yang putih. Silahkan saja teman-teman beli itu, tapi eh, perhatikan kualitasnya teman-teman ya, karena banyak yang jebol. Banyak yang jebol ya karena kualitasnya kurang bagus, dipakai berapa kali sudah jebol gitu kan. Masih bagus teman-teman cari di sini di Indonesia gitu ya, cari yang agak kuat gitu kan, merek-merek yang bagus, jangan merek sembarangan gitu kan. Murah ini teman-teman, kemarin saya beli aja 125.000 ya, 125.000 itu awet sampai sekarang masih dipakai tuh. Masih dipakai ya, udah 3 tahun. Jadi teman-teman cari yang mereknya bagus, itu tidak terlalu mahal, cari yang ringan, kemudian cari yang bahannya keseluruhannya karet atau cari yang ada nilon ya, nilon bahannya. Jangan yang bahannya kulit ya, nanti bau itu ya kalau kena air ya. Baik, selanjutnya.
Nah, ini larangan. Kalau tadi larangannya laki-laki dan perempuan, untuk larangan ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya, dua-duanya ya. Yang pertama, tidak boleh memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji dan umroh. Nah, ini ya teman-temannya. Ini yang kemarin saya sampaikan ketika teman-teman tawaf, jangan menyentuh Ka'bah. Ya, karena Ka'bah itu dilumuri minyak wangi gitu kan. Kalau teman-teman sentuh Ka'bah, berarti tangannya kena minyak wangi nanti. Ya, itu yang nanti membatalkan. Ya, untuk tawaf wajib, ya hindari menyentuh Ka'bah, teman-teman. Dan memang kalau kita mendekat ke Ka'bah itu agak susah karena padat ya. Paling-paling teman-teman di lingkaran yang luar gitu. Kalau lingkaran dalam tuh padatnya luar biasa ya, saling desak-desakan gitu ya. Jadi memang harus dihindari teman-teman, jangan menyentuh Ka'bah karena Ka'bah dilumuri minyak wangi. Kalau tertempel di tangan, di kulit, ya itu bisa membatalkan ihram. Nanti teman-teman terkena dam, ya. Yang kedua, ya ketika mengenakan ihram dilarang memotong kuku. Ya, memotong kukunya sebelum menggunakan ihram tadi ya. Mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Ada yang mengatakan dilarang juga bersisir, menggunakan sisir gitu ya. Karena apa? Kalau bersisir ada kemungkinan nanti rambut kepala tercabut. Nah, gitu ya, hati-hati teman-teman ya. Kalau dia rontok sendiri tanpa diapa-apakan itu sunatullah, itu sudah biasa lah. Misalkan ketika teman-teman mandi terus rontok sendiri, itu nggak masalah. Tapi kalau disisir seolah-olah kan dicabut, ya. Itu jadi hati-hati teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, dilarang berburu, menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan. Nah, ini hati-hati nanti di hotel, teman-teman yang sudah berihram, kalau ada semut jangan dibunuh. Ini nanti melanggar larangan ihram kalau semut. Tapi kalau binatang yang berbahaya, ada kalajengking, ada ular, itu dibunuh nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada binatang-binatang yang apa tidak berbahaya, kemudian teman-teman bunuh, wah itu melanggar larangan ihram ya. Kemudian berikutnya, memakan hasil buruan. Ya misalnya ada yang berburu, terus dagingnya disate, teman-teman ikut makan itu nggak boleh, ya nggak boleh ya. Kemudian memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput ya. Ini nanti di Padang Arafah ada yang namanya pohon Soekarno. Ya, ada pohon itu di sela-sela tenda itu ada pohon-pohon. Hati-hati teman-teman ya, jangan dipotong kayunya atau daunnya dipetik, jangan. Ya, jangan. Nanti bisa itu larangan ihram teman-teman ya. Kemudian berikutnya dilarang menikah, dilarang menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Ya, selama mengenakan ihram. Kemudian dilarang bersetubuh dan pendahuluannya bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Kalau bersetubuh ini sanksinya sangat berat kalau bersetubuh dibandingkan dengan larangan yang lain. Nanti kita bicara di episode terkait dengan sanksi, larangan dan dam ya nanti ke depan. Kemudian dilarang mencaci, bertengkar dan mengucapkan kata-kata kotor. Nah, ini yang sering terjadi ya. Karena berebut makanan ya, ngantri ngantri lift, desak-desakan gitu ya. Kemudian ngantri wudhu nanti di Mina ya, di Arafah, di Musdalifah. Kemudian tempatnya sempit, berdesak-desakan, akhirnya ribut. Itu ya, itu melanggar larangan ihram. Hati-hati teman-teman ya. Teman-teman harus sabar karena pelaksanaan ini adalah butuh kesabaran yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya dilarang melakukan kejahatan dan maksiat ya, mencuri gitu kan. Hati-hati ya, curi atau apa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan bahan minyak wangi. Ya, kalau bahannya dicelup dengan bahan minyak wangi, kemudian pakaiannya itu kain ini untuk perempuan ya.
Jadi bajunya tuh baunya wangi semerbak, nah itu nggak boleh. Ya nggak boleh teman-teman ya. Baik, ini larangan teman-teman sekalian ya. Berikutnya ini hal-hal yang dibolehkan. Kalau tadi larangan, ini boleh. Pertama, membunuh binatang buas atau berbahaya. Kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat. Ini boleh dibunuh. Tapi kalau semut itu tidak boleh dibunuh. Hati-hati teman-teman ya. Karena di hotel biasanya ada semut-semut tuh. Semut, karena banyak makanan berceceran gitu ya, banyak semut. Jangan dibunuh teman-teman sekalian ya. Kemudian ketika kita mengenakan ihram, itu boleh mandi dan menyikat gigi, boleh ya, mandi menyikat gigi. Kemudian boleh berpekap, ya, boleh memakai minyak angin balsem untuk pengobatan, ya, untuk teman-teman yang suka masuk angin, pakai balsem. Pakai balsem kan gunanya bukan untuk wewangian ya, balsem itu kan untuk masuk angin ya, biasanya orang-orang yang sudah berumur seperti saya gitu ya. Begitu. Kemudian ketika berihram juga boleh mengenakan kacamata, jam tangan, cincin, dan ikat pinggang. Itu boleh. Karena itu bukan pakaian ya, bukan pakaian. Kemudian boleh juga bernaung di bawah payung. Ini nanti perlunya ketika teman-teman dari Mina ke Jamarot. Itu panasnya luar biasa. Ya, yang hari pertama itu tanggal 10, itu kita ke Jamarot pada waktu duha, sekitar jam 9 menuju jam 10 itu udah panasnya luar biasa. Apalagi di hari tasyrik 11, 12, 13 kita ke Jamarotnya itu ba'da zawal, setelah sholat zuhur. Panasnya juga luar biasa ya, subhanallah. Itu jadi di sana nanti banyak yang sedekah payung ya. Penduduk Mekah yang berada gitu ya, itu banyak yang sedekah payung. Silakan teman-teman gunakan, silakan teman-teman ambil, itu gratis ya, gratis. Dan bisa digunakan ketika akan melempar jumroh ya, walaupun masih mengenakan ihram, itu boleh. Kemudian boleh juga bernaung di mobil, tenda, atau pohon, itu boleh. Berikutnya, boleh membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudu ya. Jadi tangannya dibuka, kakinya dibuka ketika berwudu, itu boleh, tapi di tempat wudu wanita ya. Jangan sembarangan buka. Selain ketika berwudu, itu harus tertutup semuanya, tangan, kaki ya harus tertutup. Kemudian berikutnya yang boleh itu mencuci dan mengganti kain ihram. Nah ini teman-teman, misalnya teman-teman kain ihramnya ragu-ragu apakah kena najis atau tidak gitu kan, teman-teman ganti aja dengan kain ihram yang baru. Yang satunya disimpan, nanti berikutnya nanti dicuci ya. Itulah kenapa kemarin saya sarankan membawa kain ihram dua setel. Yang satu setel kemarin dari bank, satu setel lagi teman-teman beli sendiri gitu ya. Bisa beli di Indonesia, bisa juga beli nanti di Mekah atau di Madinah. Banyak yang jual kain ihram bagus-bagus nanti di sana ya. Cuma harus disiapkan uangnya ya. Harus disiapkan uang. Kemudian berikutnya, boleh menggaruk kepala dan badan. Tapi hati-hati jangan sampai bulu-bulunya atau rambutnya tercabut. Ya, hanya menggaruk saja gitu ya, jangan sampai tercabut. Kemudian boleh menjembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut. Artinya memotong hewan kurban itu boleh gitu ya. Kambing, sapi, onta itu boleh. Ya, boleh. Kemudian memakai perhiasan bagi wanita itu boleh. Ya, gitu. Itu yang dibolehkan ketika kita mengenakan atau pada saat kita berihram ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ihram ishtirat, jadi ihram yang bersyarat. Kenapa kok ada ihram yang bersyarat? Itu karena ada keadaan atau kondisi jamaah yang resiko tinggi atau risti, atau teman-teman yang lansia atau yang sakit ya. Jadi secara bahasa ihram istirat itu artinya ihram yang disertai dengan persyaratan, ada syarat-syaratnya. Ini digunakan jika khawatir ketika kita menggunakan ihram, ketika kita sedang berihram akan terhalang oleh suatu masyakoh atau kesulitan seperti sakit atau lainnya. Ya, ini diutamakan untuk jemaah haji risti atau resiko tinggi, lansia,
ya, lanjut usia dan sakit. Ya, niat ishtirat itu dengan menambahkan kalimat ishtirat setelah niat ihram. Tadi kalau niat ihramnya kan labaik Allahumma umrotan untuk umri ya. Demikian juga untuk haji. Kemudian ditambahkan fa'in hasabani habisun Allahumma famahilli haisu habasani. Ya, artinya jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu. Ya, jadi ketika mengenakan ihram, kemudian sakit atau ada penyakit yang memang ihramnya harus diganti baju biasa, teman-teman bisa melepaskan ihram itu. Itu tahalul di situ artinya boleh melepas dan tidak melanggar larangan ihram ya, tapi ini harus diucapkan ketika niat ketika niat sebelum mengenakan kain ihram ya, niatnya ini ditambahkan ya, khusus untuk risiko tinggi, lansia dan yang sakit ya. Baik, selanjutnya, nah ada juga tabdilun niat atau niat yang diganti, mengganti niat ya. Ini beberapa keadaan yang boleh mengganti niat. Yang pertama, terbentur halangan akibat perawatan kesehatan. Ini contohnya, semula dia berniat haji ifrad. Ifrad itu terpisah, dia mengerjakan haji sendiri gitu ya, tanpa umroh. Tapi karena kondisi kesehatan, dia mengubah niat ihram yang haji ifrad menjadi umroh. Gitu. Nah, hajinya berubah menjadi haji tamattu, artinya mengerjakan umroh dulu, baru setelah itu mengerjakan haji. Semula dia akan langsung mengerjakan haji, gitu kan, langsung mengerjakan haji. Jadi langsung tanpa umroh karena sendiri ya. Tapi karena suatu penyakit, dia niatnya diganti, dia menjadi niatnya umroh saja, kemudian berikutnya mengikuti haji. Oleh karenanya hajinya berubah menjadi haji tamattu. Semula haji ifrad, sekarang menjadi haji tamattu, seperti itu. Kemudian ada juga terbentur halangan syar'i seperti haid, ini untuk wanita ya, untuk wanita. Misalnya semula berniat ihram umroh dari mikotnya, semula dia mengenakan ihram untuk umroh ya, niat yang pertama, tapi sampai di Mekah tidak bisa umroh karena belum suci atau sedang haid gitu ya, sementara waktu wukuf sudah tiba, udah mendesak gitu kan, jadi umrohnya tidak bisa dilaksanakan, sehingga dia mengubah niatnya dari niat yang semula ihram menjadi niat haji kiron. Haji kiron itu umroh dan hajinya disatukan, seperti itu ya. Jadi dia tinggalkan umrohnya karena belum suci. Karena belum suci kan nggak boleh tawaf ya, karena tawaf syaratnya harus suci. Nah, akhirnya dia mengubah niat menjadi haji kiron. Kiron itu umrohnya dijadikan satu dengan haji ya, seperti itu. Nah, jemaah haji yang melakukan perubahan niat ini dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Ya, karena ada perubahan niat ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi ihram sudah selesai ya, ihram ya. Ada pengertian, ada larangan, ada yang dibolehkan ya. Hati-hati teman-teman terhadap larangan-larangannya ya, karena itu nanti berakibat teman-teman kena sanksi atau kena dam. Sekarang talbiyah. Talbiyah ini mengikuti ihram. Ya, setelah ihram selesai, setelah niat diikrarkan, lanjut mengucapkan talbiyah namanya. Secara bahasa, talbiyah itu artinya pemenuhan, jawaban, pengabulan terhadap panggilan dengan niat dan ikhlas. Itu talbiyah. Secara istilah, talbiyah berarti kalimat yang diucapkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ihram haji atau umroh. Jadi talbiyah itu di umroh ada, di haji juga ada talbiyah ya. Hukum mengucapkan talbiyah menurut Imam Abu Hanifah
ini sebagai syarat sahnya ihram talbiyah. Kalau tidak mengucapkan talbiyah, ihramnya tidak sah. Itu menurut Abu Hanifah. Sementara menurut Imam Maliki itu wajib, ya wajib. Kemudian menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu hukumnya adalah sunnah, ya sunnah. Baik, selanjutnya. Nah, kapan waktu membaca talbiyah? Mulainya adalah setelah niat ihram dari mikot. Jadi teman-teman sudah di mikot, di tempat mikot, kemudian mengenakan kain ihram, kemudian membaca niat, langsung bertalbiyah, gitu ya. Bertalbiyah kalau dari Madinah, nanti mikotnya di Zulhulaifa atau Bir Ali. Nah, setelah selesai ihram di Bir Ali itu, teman-teman bertalbiyah sampai dengan ke Mekah, ya sampai dengan masuk ke Masjidil Haram. Sebelum masuk Masjidil itu masih talbiyah ya. Jadi selama 6 jam selama 6 jam. Tapi dalam prakteknya baru beberapa kali talbiyah udah tidur gitu ya. Udah tidur di mobil ya. Karena memang jaraknya jauh teman-teman. Ada 6 jam lebih lah gitu ya. Nah, itu mulainya ketika selesai berihram, sudah berniat langsung talbiyah ya. Kemudian ketika umroh ya, ketika umroh itu selesainya ketika hendak tawaf atau menjelang masuk Masjidil Haram ya. Kalau di masjid nanti talbiyah mengganggu yang lain yang sedang sholat ya. Itulah baik Allahumma la baik di dalam Masjidil Haram ribut nanti ya. Biasanya nanti petugas atau ketua rombongan akan mengkomandoi ketika akan masuk pintu Masjidil Haram itu sudah stop talbiyahnya. Berarti ya supaya tidak mengganggu jamaah lain yang sedang sholat. Kemudian ketika haji, kapan terakhir kita talbiyah? Itu ketika akan melempar jumroh akobah yang pertama, tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, selama itu teman-teman, mulai tanggal kita berangkat dari hotel, keluar hotel itu tanggal 8, tanggal 8 menuju ke Arafah, ya. Jadi tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10 siang. Tuh. Jadi 3 hari teman-teman ya, 3 hari bertalbiyah, terus-terusan bertalbiyah ya selama 3 hari itu. Nanti selesai talbiyahnya ketika akan melempar jumroh akobah yang pertama. Ya itu selesai. Nanti dirubah kalimatnya menjadi takbir. Ya takbir ya. Karena di situ sudah hari raya Idul Adha, itu hari kemenangan. Ya. Jadi namun sebelumnya masih terus mengucapkan talbiyah. Ya talbiyah. Talbiyah itu lafadznya ini yang umum, yang masyhur ya. Ada banyak lafadz talbiyah, tapi yang masyhur adalah yang ini teman-teman ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu. Itu yang umum, yang masyhur ya. Nanti seluruh jamaah ya, bukan hanya jemaah haji Indonesia, semua melafalkan hal yang sama ya. Ini yang masyhur. Adapun ada lafaz-lafaz yang lain silakan saja teman-temannya, kalau teman-teman yakini itu yang sudah biasa atau yang diajarkan oleh guru-guru, silakan diamalkan. Cuma yang umum, yang masyhur adalah lafaz yang ini ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman. Ya, itu terkait dengan ihram dan talbiyah. Jadi hati-hati teman ya. Hati-hati setelah teman-teman mengenakan kain ihram, di situ banyak larangan-larangan ya. Kondisi keharaman adalah keadaan di mana kita dibatasi kegiatan-kegiatannya karena kita sedang berihram. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya. Sanksinya kalau teman-teman melanggar larangan itu, teman-teman harus membayar denda, sanksi atau dam ya. Kalau dendanya, sanksinya, damnya tidak ditunaikan, berarti umrohnya atau hajinya batal. Ngapain jauh-jauh ke sana kalau hajinya batal teman-teman ya. Jadi teman-teman, pesan saya banyak-banyak sabarnya ya. Kalau di Indonesia sudah sabar, di sana 10 kali sabar, karena percekcokan,
pertengkaran itu sering terjadi teman-teman ya. Teman-teman berangkat rebutan bis, kemudian nanti di Mekah rebutan hotel, nanti satu hotel ada isinya 4-5 orang rebutan kamar mandi, wah macam-macam, nanti rebutan makanan, rebutan ini, Masya Allah ya, Subhanallah gitu, Subhanallah ya. Jadi jangan sampai itu terjadi teman-temannya, teman-teman sabar ikhlas ya, sabar ikhlas ya. Kalau yang lain ngajak ribut, biarkan saja, teman-teman jangan ikut-ikut ribut lah. Kita mengalah ya untuk kesempurnaan haji dan umroh kita ya. Baik, selanjutnya, nah itu teman-teman ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ihram dan talbiyah. Ya, talbiyah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi acuan untuk teman-teman sekalian ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh nanti ya teman-teman sekalian ya. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Insya Allah ke depan kita akan bicarakan terkait dengan tawaf dan syai ya. Kemudian ada tahallul dan proses manasik berikutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.